siapa yang tidak hadir? Semua? Berarti hari ini kita lengkap ya? Lengkap? Ya. Baiklah, untuk menambah semangat nasionalis kita, anak ibu silakan berdiri. Berdiri di depan masjid. Semuanya dalam keadaan siap. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Hari kita nyanyi apa? Kita berarti dengan adanya nyanyi nasional itu menunjukkan bahwa kita mencintai negara Indonesia dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan dan memperjuangkan negara Indonesia. Tepuk semangat. Pada pembelajaran kita sebelumnya minggu lalu tentang apa ya? Kerajaan Islam, kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Sekarang siapa saja tokoh-tokoh pada kerajaan yang kita pelajari minggu lalu? Siapa? Kerajaan Kutai siapa? Raja Mulawarman. Lanjut, apa lagi? Kerajaan Majapahit siapa? Raden Wijaya. Siapa lagi? Kerajaan Islamnya siapa? Samudra Pasai. Siapa rajanya? Sultan Malika Saleh. Kerajaan Buddha siapa? Mataram Buddha pada masa siapa? Dinasti Sailendra. Dari kegiatan tersebut, dari yang anak ibu sampaikan untuk yang ibu sampaikan tadi kan tentang nama raja, tentang kerajaan siapa. Sekarang pembelajaran kita tentang peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Bagaimana tujuan pembelajaran kita? Dari video yang ibu tampilkan nanti, anak ibu dapat menentukan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, itu peninggalan kerajaan Hindu, peninggalan kerajaan Buddha, dan peninggalan kerajaan Islam. Kemudian dengan hasil yang anak ibu amati, dengan video yang anak ibu amati, anak ibu dapat menyajikannya ke dalam bentuk peta pikiran. Sekarang amati dan cermati video yang ibu tampilkan. Simak dan amati ya. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam.
Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarman yang kisahnya tercatat dalam 7 buah duta. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang terkenal adalah Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteum, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga berbentuk Buddha. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Kerajaan ini terletak di Palembang, tepatnya di dekat Selat Malaka. Kerajaan ini mampu berkembang dengan pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talangkuwo. Kerajaan Singosari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja yang terkenal adalah Kertanegara yang membawa Singosari ke puncak kejayaan melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Prasasti Kudadu. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi dan terpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya dari kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sukasoma. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa
kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1586 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Maamuk. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Huku yang mampu mempersatukan kerajaan Ternate dan Tidore, serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan kerajaan Tidore adalah benteng Tori Tahura dari Istana Kadatoki. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan kerajaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur. Peninggalan kerajaan Gorontalo adalah Istana Balalampoa dan Masjid Katangka. Bagaimana teman teacher? Ternyata banyak ya kerajaan Indonesia yang berjaya dan terkenal. Hal ini tidak lepas dari kepemimpinan para raja yang berani dan berkuasa. Berbagai peninggalan kerajaan juga harus kita jaga dengan baik agar bukti sejarah kerajaan di Indonesia tidak hilang dan dapat terus diwariskan. Baik, sudah diamati? Apa yang Ibu amati? Tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Terus? Peninggalan? Peninggalan kerajaan di Indonesia. Ibu akan bertanya dari video
Nah, maka mari asalin yang disertai dengan lonceng besar ya, ada lonceng besar juga. Nah, dari kegiatan tadi, anak ibu akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang akan membuat peta pikiran tentang peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia nantinya. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. Kelompok 3, 1, 2, 3. Silakan duduk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan keluarkan alat dan bahan. Keluarkan alat tulis, paket. Nanti anak ibu akan mengerjakan tugas diskusi kelompok sesuai dengan diskusi atau SKPD yang ibu berikan. Untuk membuat peta pikiran, kita sepakati waktu 20 menit. Dalam waktu 20 menit anak ibu sudah selesai nanti mengerjakan tugas kelompok. Bisa dipahami? Bisa? Siap? Oke. Lakukan yang sesuai dengan LKPD kelompok yang ibu berikan. Bagi kita dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mendapat tentang kerajaan apa? Nah, soal LKPD itu ada. Kerajaan Hindu. Kelompok 2 tentang kerajaan Buddha. Kelompok 3 kerajaan Islam. Sesuaikan dengan
tidak boleh lebih dari satu. Sesuaikan dengan video yang anak ibu mati, sesuaikan dengan buku yang anak ibu baca.
Untuk kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai ya. Tulis nama kelompok pada kertas kerja kita. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, kelompok 1 silakan. Kenapa itu? Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju kelompok 1. Bisa. Duduk. Siapa yang jadi moderator? Silakan. Oke, terapkan sekarang. Inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil dari kelompok 1 Tentang apa tadi peninggalan kerjaan itu? Kelompok lain bisa membaca. Apa peninggalan kerajaan Kutai? Lanjut. Apa lagi kelompok 1? Nama negara. Apa peninggalannya? Rasa Seba. Lanjut. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa anggota kelompok 1? Kami. Kelompok 1. Siapa anggotanya? Bilang anggotamu. Ada pertanyaan terhadap kelompok 1? Bagaimana hasil dari kelompok 1? Good. Bagus. Tepuk tangan kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2.
Siapa yang Ibu mau bertanya? Di daerah kita ada ya peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya itu terdapat di Kabupaten Kampar. Besok anak ibu pergilah ke sana untuk membudayakan dan menjaga kelestarian peninggalan sejarah dari Kerajaan Sunda. Siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini? Bagus, bisa. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang peninggalan sejarah Indonesia. Kerajaan Ketua Hindu, Kutai. Peninggalannya Lupa ya. Kerajaan Ketua Buddha, Nagara Buddha. Peninggalan. Peninggalannya Candi Borobudur. Ya. Kerajaan Ketua Islam, Majapahit. Peninggalannya Lonceng Kata. Ya, bagus itu untuk kegiatan hari ini peninggalan sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Anak ibu, ini ibu kita pada kegiatan ini anak ibu dapat mengisi di rumah. Silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini berarti tugas rumah. Jadi ini adalah pertemuan rumah. Jadi pada pertemuan selanjutnya anak ibu harus menyelesaikan tugas ini. Tidak ada yang tidak membuat PR-nya, nak. Berarti semuanya siap. Bagaimana? Ibu mau tanya, apa yang dipelajari dari sejarah kerajaan tadi? Apa yang dipelajari? Nama kerajaan. Apa lagi? Peninggalan. Nama raja. Itu yang kita pelajari. Jadi, apa yang paling anak ibu sukai pada kegiatan hari ini? Apa yang paling disukai? Bernyanyi, senam, apa lagi? Menonton video enak? Ya, asik, mengasihkan? Asik. Jadi dengan menonton video juga kita menambah pengetahuan. Apa yang belum anak ibu pahami pada kegiatan hari ini? Siapa yang ada yang belum paham? Paham semua? Mengerti semua? Alhamdulillah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita salut untuk diri kita semua. Pada kegiatan hari ini, untuk kegiatan selanjutnya, anak ibu dapat pelajari lagi, dapat membaca buku tentang memperluas wawasan kerajaan-kerajaan dan peninggalannya dan bagaimana cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Itu nanti pada tugas rumah yang mana ibu buat ada di situ. Kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Siapa yang bisa memimpin doa pulang? Bagus, Rapi, silakan. Siap, Bro. Makna, gobrak, bersyukur dan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemasi buku. PR-nya jangan lupa dan bertemu pada pertemuan selanjutnya.
Lihat